Jadi lambung ini, yang contohkan gini misalkan, ketika kita infeksi diberikan antibiotik. Kira-kira yang anggaplah tangan ini infeksi gitu, berunggil ini infeksi, dikasihlah kita antibiotik dan kita minum antibiotiknya. Antibiotik itu tujuannya untuk apa? Matikan bakteri kan? Siapa yang menjamin bakteri yang di sini saja yang mati? Kira-kira yang di dalam lambung kita mati nggak? Bakteri yang bagus istilahnya untuk mengolah makanan itu supaya dia bisa tercerna dengan bagus. Jadi bakteri patogen ini pun mati, setuju tidak? Nah, tapi canggihnya tubuh kita, walaupun kita makan antibiotik misalkan, kita punya hati untuk menjaga panasnya, kita punya empedu. Satu, empedu ini untuk mengelola suhu di situ. Terus yang kedua untuk dia mengelola sistem kinerja bakteri patogennya ini. Kalau berlebih dia tuangin biar mati. Kalau misalkan suhunya yang membuat kalah sama bakteri lain, dia tuangin. Dialah menstabilkan empedunya kita. Nah, kalau misalkan kita biasa sering pahit mulut kita, mungkin saja empedu yang kebanyakan yang sering dituangin karena dipikir bakteri yang terlalu banyak di sana, atau mungkin lambung kita dianggap tidak stabil di situ. Mungkin sering kita makan yang pedas-pedas, jadi dianggap terlalu panas sama dia, karena dia akan menurunkan atau meningkatkan di sana. Nah, jadi pencernaan kita dibantu sama empedu untuk menetralkan kalau misalkan itu terlalu banyak bakteri yang membahayakan buat tubuh kita. Lalu masuklah ke usus usus 12 jarinya kita, lurus malu ya, makanya dibilang 12 jari, 12-an sentimeter kurang lebih, mungkin 15 sentimeter. Lalu usus halus, kecil usus halusnya. Kenapa ususnya halus dibilang usus halus? Hah? Sepanjang ketika dia sudah mulai memasuki, kalau di lambung itu dia melumatkan untuk dia tidak mencederai dari usus 12 jari sampai ke pencernaan bagian bawah gitu. Nah, ketika dia masuk harusnya makanan itu sudah mulai, disitulah usus 12 jari, usus halusnya kita, di situ proses dia pelepasan energinya yang kita akan serap ke seluruh tubuh kita. Nah, oleh sebab itu, walaupun dia kecil kayak begitu, disitulah pentingnya saraf-saraf fiber optik. Saraf-saraf kecil, saraf lamad-lamad ya, kecil, halus sekali untuk mengantarkan sistem peredaran darahnya kita. Lalu nanti ada pertemuan antara usus besarnya kita dengan diantaranya itu ada usus buntu. Nah, jika kita bernapasnya tidak maksimal dalam tarik napasnya, sing bergeming nih, ketika buang napas ini tidak bergeming, mengempes, tarik napas dia tidak mengembang, maka saraf-saraf fiber optik yang ada di dalam perut, organ perutnya kita ini itu tidak memiliki kinerja yang baik. Oleh sebab itu, apapun yang kita makan tidak terlalu dicerna. Minum obat seakan-akan kita minum hanya jalur untuk dibuang. Kita makan, kita minum bukan untuk menyehatkan, tapi hanya berlalu saja. Kita tetap lamban, kita tetap lesu, kita tidak bersemangat dan seterusnya. Nah, saraf-saraf fiber optik inilah yang banyak tidak memiliki kelenturan, tidak memiliki dinamika, tidak memiliki stamina. Karena dia tidak memiliki stamina dan tidak beredar sempurna makanan dan minuman yang kita makan dan kita minum ini, disitulah yang menyebabkan kalau misalkan kita minum obat yang harusnya kita sembuh karena obat, jadi obat itu kebuang percuma. Terus kalau misalkan kita
makan dan minum kereng juraga makan tapi nduk bayu jepragat lemot asalnya bayu dan seterusnya gitu. Nah, dan begitu juga kalau misalkan kita melihat ada orang yang makan sayur misalkan kena dia asam urat, lalu nanti dia makan apa kena dia kolesterol, lalu ada makan apa lagi kena tekanan darah tinggi, lalu makan apa lagi kena begini kena begitu dan lain sebagainya. Nah itu karena saraf-saraf fiber optik yang ada di dalam itu tidak berfungsi seharusnya. Jadi bagaimana memfungsikannya? Dengan menarik nafasnya pol, dengan membuangnya pol. Bergemingnya perut inilah sama dengan menyehatkan dia. Nah, jadi sampai di usus halusnya kita. Di usus halusnya kita itu dia bentuknya begini di dalam itu sampai dia turun sampai ke usus buntu di sini. Nah, kita lanjutkan sekarang di usus buntu. Usus buntu ini bukan karena kemasukan misalkan biji cabai lalu dia menjadi usus buntu, bukan. Tapi usus buntu ini karena dia mengalami energi yang berlebihan akibat dari kebuntuan-kebuntuan pikiran kita. Berpikir yang terus menerus dan buntu itu akan membuat getaran yang terlalu besar di usus buntu kita. Karena itulah akhirnya dia memuai di situ. Artinya mengembang, memanas dia di sana. Karena memanas itulah yang harusnya tidak dimasuki oleh makanan atau ampas-ampas makanan ini. Memuai dia di sana, akhirnya ada celah yang dia masuk. Kalau kebetulan biji cabai misalkan atau biji terong atau biji durian misalkan masuk ke sana 12 jari berarti jadi istilahnya bukan karena biji cabai, kan banyak juga yang makan cabai kan nggak kena usus buntu dia gitu. Jadi karena itu memuai akhirnya dia masuk, karena masuk misalkan dan dia infeksi di situ, pemuaiannya terlalu besar sampai mengeplak lagi, makanya dioperasi gitu. Nah lalu di sini fungsinya sekarang setelah di usus buntu kita ini ada sambungan ini, lalu ada usus besar kita yang naik, lalu dia ke samping terus lalu turun seperti tanda tanya. Nah usus besarnya kita ini untuk mengatur cairan yang ada di tubuhnya kita. Jadi kalau misalkan anggaplah kita terlalu sering kentut, berarti kalau udara tidak cukup di dalam usus besarnya kita ini, maka kotoran kita bisa keras. Nah kalau misalkan dia mengeras sebelum di ujung, biasanya harusnya di ujung yang mengeras, dan sekarang itu tren mengerasnya itu justru di lintasannya, bukan di ujungnya. Makanya banyak yang sampai usus-ususnya membusuk karena satu bisa karena mengeras, nyendolnya kalau kita potong babi misalkan gitu kan, kita bisa lihat usus besarnya kan banyak lekak-lekuk itu kan. Nah itu nyendol di sana itu bisa angin yang berhenti di situ atau bisa makanan yang membeku. Makanya kalau ini nanti di rumah coba diperiksa perutnya, ada yang kenceng-kenceng tidak. Kalau ada yang kenceng-kenceng, coba kasih pemijatan gitu supaya dia nanti mengalir pelan-pelan biar kebuang dia. Jadi kasih pemijatan. Nah begitulah cara kita untuk memelihara usus besarnya kita. Karena misalkan kalau dia tergores usus besar kita, karena dia menjaga heat juga di sini. Kalau dia tergores, itu yang disebut dengan ulcer kan. Ulcer itu artinya sariawan usus. Nah, kalau dia misalkan di situ ya sakitnya tuh. Kadang mahnya nanti. Lambung pun bisa begitu. Dan jalur usus besar kita itu bisa mengalami yang seperti itu.
Nah, kalau tadi ada nyendolan misalkan di tenggorokan kita akibat dari makanan yang pulen, yang keset gitu, yang kurang air, tidak cair, kita menelannya. Entah air liur yang kurang atau makanan yang terlalu pulen, seperti misalkan ketika kita makan singkong, makan keladi, atau makan sesuatu yang istilahnya kurang cairnya gitu. Nah, itu bisa membuat begitu. Demikian juga yang jalur dari usus besar kita turun menuju dubur dan pembuangan. Kalau misalkan dia mengalami keras kotoran kita, maka lekuk-lekuk yang ada di sepanjang pembuangan ini itu bisa terus abrasi, dia kedorong, terus kedorong, terus kedorong, terus kedorong. Andai kan misalkan Terima kasih ya udah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya.